Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Safinatur Rahman, saya Muhammad Arnaldi dan Bayu Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang view binding dan cara membuat APK. Yang pertama itu ada view binding. View binding adalah fitur yang memungkinkan Anda menulis kode dengan lebih mudah yang berinteraksi dengan tampilan. Setelah pengikatan tampilan diaktifkan dalam modul, itu menghasilkan kelas pengikatan untuk setiap file tata letak XML yang ada dalam modul itu. Instance dari kelas pengikatan berisi referensi langsung ke semua tampilan yang memiliki ID dalam tata letak yang sesuai. Kelebihan view binding dibandingkan teknologi sebelumnya yaitu Find View Build itu hanya bisa menggunakan build speed impact. Kalau data binding dia bisa menggunakan elegance sama compile time safety. Sedangkan Butternut cuma bisa menggunakan elegance. Terus kalau Kotlin Synthetic cuma bisa menggunakan elegance juga. Sedangkan kalau view binding itu bisa gunain elegance, compile time, safety, dan build impact. View binding benar-benar menggantikan find view build. Hal tersebut karena view binding dibandingkan view build akan sangat mengurangi boilerplate dan membuat kode kita menjadi safe. Karena setiap kali view dibuat di XML, otomatis view binding akan menggenerate view tersebut dan kita langsung menggunakannya dengan ID yang tepat. Saat menggunakan find view build, kita perlu membuat variabel untuk view yang ingin kita gunakan dan memanggil ID yang tepat. Hal ini akan membuat kode kita menjadi panjang dan bisa jadi ID yang kita panggil tidak berada di XML yang kita gunakan. Dan akan malah dapat mengakibatkan null yang mengakses view dan bisa membuat force close pada aplikasi. Sangat berbeda dengan view binding. Memakai view binding, kita hanya perlu membuat satu variabel untuk mengambil view binding layout yang kita gunakan. Dengan itu, kita sudah dapat mengakses semua view yang ada di XML tersebut. Selain itu, kita juga mendapatkan keunggulan view binding, yaitu view yang kita akses pasti safe karena di dalam binding setiap view sudah dibuat null safety-nya, agar tidak akan terjadi null saat mengakses view. Nah, contohnya seperti ini tadi. Kalau kita masih menggunakan view build, kita kodenya bisa panjang, sedangkan kalau pakai view binding itu dia lebih singkat, bisa dibandingin sendiri. Ekspresi tata letak dan binding. Bahasa ekspresi memungkinkan Anda menulis ekspresi yang menangani peristiwa yang dikirim ke tampilan. Library data binding otomatis menghasilkan kelas yang diperlukan untuk mengikat tampilan di tata letak dengan objek data Anda. File tata letak binding sedikit berbeda dan dimulai dengan tag root dari layout diikuti dengan elemen data dan elemen root view. Di elemen tampilan inilah root akan berada di dalam file tata letak non-binding. Contohnya kayak gini. Selanjutnya adalah membuat build atau APK pada Android Studio yang akan dijelaskan oleh Arnaldi. Pengertian dan pemanfaat APK. APK adalah istilah umum yang berarti paket aplikasi Android yang memungkinkan kita untuk menginstal aplikasi pihak ketiga di perangkat Android kita. Ini adalah penginstalan aplikasi utama untuk sistem operasi Android dan sangat digunakan untuk mendistribusikan aplikasi melalui berbagai sumber. Manfaatnya adalah membantu Anda menjalani proses debug dan meningkatkan performa kode, termasuk proses debug inline dan alat analisis performa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat aplikasi, yaitu yang pertama, platform aplikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membuat aplikasi itu adalah memikirkan platform aplikasi tersebut. Apakah akan membuat aplikasi iOS, Android, ataupun keduanya. Karena sebab hal ini akan mempengaruhi teknik dalam membuat aplikasi. Harus dipastikan aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan platform yang Anda tentukan.
Yang kedua yaitu mendefinisikan tujuan utama aplikasi. Salah satu kuncinya adalah membuat aplikasi berjalan dengan efektif dan sukses dengan cara menentukan tujuan utama dalam membuat aplikasi itu sendiri. Jika mendapatkan pemetakan tujuan aplikasi dengan baik, mungkin dapat memikirkan fitur-fitur dan komponen apa saja yang akan dihadirkan pada aplikasi untuk mendukung tujuan tersebut. Desain yang jelas. Desain juga menentukan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi. Terus desain dan ukuran yang responsif. Penggunaan tentu saja memiliki banyak perangkat sehingga aplikasi akan muncul secara beragam tergantung dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Oleh sebab itu harus memastikan bahwa aplikasi yang dibuat sesuai dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Pilihan multi-user dan multi-device. Anda harus memastikan bahwa aplikasi yang Anda buat dapat berjalan dengan baik. Apabila pengguna memiliki 2 akun pada satu perangkat yang berbeda, selain itu jangan membuat proses registrasi dalam satu aplikasi secara kompleks. Hal ini akan membuat pengguna tidak tertarik untuk menggunakan aplikasi Anda. Next page. Cara mendebak aplikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetapkan beberapa titik henti sementara dalam kode aplikasi. Lalu pada toolbar ini, pilih perangkat untuk mendebak aplikasi Anda dari menu drop down perangkat target. Seperti yang ada di gambar. Lalu di toolbar, klik debug jika Anda melihat dialog yang menanyakan apakah Anda ingin beralih dari run ke debug. Berarti aplikasi Anda sudah berjalan di perangkat dan debug, dan aplikasi akan dimulai ulang untuk memulai proses debug. Jika Anda ingin instance aplikasi yang sama tetap berjalan, klik cancel debug atau install debugger ke aplikasi yang sedang berjalan. Jika tidak, Android Studio akan membuat APK, menandatanganinya dengan kunci debug penginstalan di perangkat yang Anda pilih dan menjalankannya. Jika Anda menambahkan kode C dan C++ ke project Anda, Android Studio juga akan menjalankan debugger LLDB di jendela debug untuk mendebug kode naratif Anda. Jika jendela debug tidak terbuka, pilih View, Tools Windows, Debug. Lalu klik tab debugger seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Metode selanjutnya yaitu build APK. Di menu build, pilih aja menu build, lalu submenu build APK. Kemudian tunggu beberapa menit, maka akan muncul show in Explorer dan klik lokal seperti gambar di bawah. Maka otomatis setelah itu klik show in Explorer, terus muncul aplikasi debugnya seperti di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang view binding. Pertama itu kita masuk ke bagian file membuat project baru, kemudian masuk ke bagian build Gradle. Di sini menambahkan build features view binding true. Kemudian selanjutnya membuat fragment my XML. Ini ada linear layout, text view, dan ada button. Kemudian di bagian my fragment Java, ini dengan menambahkan private void open alert dialog, event flag,
layout using view binding. Sini saya membuat tombol button OK dan cancel. Di sini private fragment my binding. Selanjutnya masuk ke bagian membuat dialog layout. Tampilan kayak gini. Terus di activity main XML-nya. Nah, di bagian myFragment.java ini tambahin dengan return binding .getroot. Ya, kalau di hasil runningnya kita pilih open fragment. Di sini nampilin view binding fragment open dialog. Kita pilih open dialog. Nah, di sini ada tampilan view binding dialog dan di sini ada semacam deskripsi. Kemudian di sini kita ada button OK atau cancel. Kita pilih OK, dia akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya cancel. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan tentang membuat APK. Udah stop, Di. 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat APK. Langkah pertama yaitu pilih atau klik menu build yang ada di atas. Lalu pilih build bundle, terus build APK. Nah, di sini kita tunggu aja beberapa menit. Selanjutnya pencet aja ke lokal. Klik aja lokal. Maka di situ akan
Nah, di situ muncul APK debat. Nah, itu merupakan aplikasi yang kita build tadi. Saya akan menjelaskan tentang cara ngedebak aplikasi. Yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu pilih apa namanya? Pilih perangkat yang ingin didebak ya. Contohnya yaitu ini bisa dilihat Oppo CPH 1823. Lalu ke toolbar menu Run. Lalu di sini pilih debug. Pilih debug app ya. Nah, di sini nunggu beberapa menit dulu karena nggak bisa langsung. Di sini udah ada tulisan launcher is sukses, berarti mungkin sudah bisa dijalankan. Lalu kita buka lewat aplikasinya. Nah, di sini udah mulai waiting for the bug. Nah, coba masukin terserah kelasnya. Lima apa? Tingginya 5 apa 10. Maka hitung. Kurang lebihnya kira-kira seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.